Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifati sahihi wa mu'amalati fasidiha li ta'rifi halal wal haram wa ja'ala ma la man 'alima dhalika wa 'amila bihi khuludu fi daris salam wa ja'ala ma syara man khalafahu asahu dar intigam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-manna bina wal jizam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'udz rahmatan lil anam sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi burradil kiram amma ba'd. Ayyuhal aba ikhwan mustami'in hadirin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah, dan berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang tidak henti-hentinya berikan kepada kita. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Begitu juga salat serta salam memintakan kepada Allah untuk dilimpahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'azara hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih di dalam madhab Imam Syafi'i dalam kitab Sulamut Taufiq dan kitab Margatus Syuhud At-Tasdiq. Di dalam pembahasan terakhir kita membahas di dalam syarat sahih salat, yaitu satrul aurat. Itu sudah kita bahas. Sekarang masuk di dalam pembahasan tentang masalah mubtilatis shalah, perkara-perkara yang membatalkan salat. Perkara yang membatalkan sholat di dalam kitab Sulamut Taufiq wa tabtulu shalah fima yubtilus shalah, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Di antara perkara yang membatalkan sholat yang pertama adalah bil kalam walau bi harfain au harfin mufhimin illa in nasiya wa galla. Termasuk perkara yang membatalkan sholat adalah berbicara, ngomong, mengeluarkan huruf hijaiyah bikalamin bashar amdan, dengan omongan manusia sengaja, ma'ilmi bitahrim, disertai dia tahu akan keharaman, wa tadhakkur kaunuhu fis salat, dan dia ingat bahwasanya dia di dalam salat. Mengeluarkan omongan termasuk perkara yang membatalkan salat. Biharfain, dua huruf, atau biharfin, dengan satu huruf mufhimin yang dipahami, dua huruf atau satu huruf yang dipahami. Ila innasya wa galla, kecuali kalau lupa dan sedikit, itu tidak membatalkan salat. Ya, betul. Ngomong atau mengeluarkan huruf hijaiyah termasuk perkara yang membatalkan salat. Ya, betul. Ngomong ini membatalkan salat, dikatakan Allah.
Dua huruf atau satu huruf yang dipahami. Dua huruf paham tidak paham atau satu huruf yang dipahami. Omongan ini omongan keluar huruf hijaiyah. Menyatakan. Contoh, menyatakan tanahmu bedahem. Atau salat. Nah, bedahem ini hak dengan mim ini. Ada ya-nya, hak ya mim. Ada atau hak mim be. Hak dengan mim. Baca salat. Dikit-dikit. Termasuk perkara yang membatalkan. Baik, ketawa. Ada. Ketawa ini membatalkan jika mengeluarkan huruf. Kalau mengeluarkan suara tidak. Salah, jangan salah ya. Suara dengan huruf itu beda. Ada. Suara dengan huruf itu beda. Ada. Kan keluar suara itu. Keluar huruf itu. Tidak. Menyatakan. Jadi yang membatalkan itu yang mengeluarkan huruf. Kalau batuk batal? Tidak. Keluar ke suara. Ya. Tapi tidak mengeluarkan huruf. Jika batuknya mengeluarkan huruf berbatal. Niup menggunakan mulut bi'anfin au fami. Niup dengan hidung atau dengan mulut. Jika mengeluarkan huruf itu termasuk perkara yang membatalkan. Kemudian soal watas, batuk dan bersin. Jika sampai mengeluarkan huruf batal. Kalau tidak mengeluarkan huruf batal? Tidak. Jadi pahami? Kalau batuk batal? Tidak. Tapi kalau sampai mengeluarkan huruf batal. Bersin. Batal? Tidak. Tapi kalau sampai mengeluarkan huruf batal. Hasim. Nah, itu sudah sa ya mim itu batal. Ada. Hasim. Ada batak kanji. Apa? Batal. Hak dan mim itu hati-hati. Kalau sampai mengeluarkan huruf hijaiyah itu membatalkan sholat. Baik dipahami atau tidak dipahami. Sampai mengeluarkan dua huruf itu membatalkan. Walau ghalabatul dhahik lam tatu salat illa in katsira. Kalau seandainya tertawa, tidak pacak lagi ditahan, maka tidak membatalkan sholat kalau sedikit. Kalau banyak batal. Tahu. Berbeda wa kharja bid-dhahik tabassum. Berbeda kalau tersenyum. Lagi sholat temu lagi sholat ya mikirkan temu cewek tadi ngedewe. Batal. Kalau ngedewe tidak batal, senyum tidak batal. Karena Rasulullah pernah lagi sholat tersenyum. Nah, sahabat mengenai. Sahabat ini luar biasa. Ingat Rasulullah ketika sholat Rasulullah tersenyum. Habis sholat ditanya Rasulullah, kenapa kau tersenyum? Nah, malaikat lewat senyum mamaku, aku pun tersenyum sama malaikat itu. Itu kata Rasulullah. Naam, yajuz tanahna. Boleh kata ulama. Tanahna, bedehem itu tidak membatalkan sholat. Jadi bedehem ini membatalkan sholat, karena mengeluarkan huruf. Kecuali kata ulama. Ada bedehem yang tidak membatalkan sholat. Yang antaranya pertama, uang yang puasa, likhrajin nukhama, untuk mengeluarkan dahak yang nempel. Dia bedehem untuk mengeluarkan dahak yang nempel. Karena dahak ini kalau tetelan, batal puasanya, batal sholatnya. Nalan dahak, nalan dahak itu ingatin kaidah. Setiap perkara yang membatalkan puasa membatalkan sholat. Setiap perkara yang membatalkan puasa membatalkan sholat. Nalan dahak itu batal puasanya. Nalan sholat juga batal. Jadi kalau seandainya
ada dahak, kalau kita tidak dehemkan tetelan, batal sholatnya? Batal. Puasa batal juga. Keluarkan dahak untuk apa? Supaya tidak tetelan. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Buang. Beludah batal tak? Lagi sholat? Tidak. Nah, beludah sebelah mana? Kiri. Sunnah di dalam sholat ataupun di luar sholat, kalau kita beludah belah kiri. Kecuali ada kawan belah kiri. Belah kanan. Ada kawan juga depan. Depan. Itu beludah baik dalam sholat atau di luar sholat. Jika di masjid, jangan beludah di masjid. Udah mana? Kalau ada sapu tangan, sapu tangan. Hati sapu tangan kantong. Hati kantong, salah mana? Hati kopiah. Masuk lagi. Atau di baju. Dahak ini najis tak? Dahak najis tak? Tidak. Paham? Siapa yang lagi sholat batuk keluar dahak ngelepeh ke? Siapa? Penanya? Padahal kalau kita batuk keluar ada dahak ke? Gimana? Batal sholatnya. Ingat-ingat ingat-ingat. Nalan dahak itu membatalkan sholat. Ini cara ini lagi puasa, sholat, ada dahak nyangkut. Mengatakan, kalau diamkan tetelan, batal puasanya. Dehemkan untuk mengeluarkan dahak. Mengatakan, dehemkan untuk mengeluarkan dahak. Boleh berdehem itu, tidak membatalkan sholat. Kenapa? Untuk menjaga puasa. Untuk menjaga puasa tadi biar tidak batal. Kalau batal puasa, batal juga sholatnya. Kemudian juga tanahna ligiraah, berdehem untuk bacaan. Kan syarat di dalam sholat, bacaan itu harus kedengaran dewe yang wajib. Seperti surat Al-Fatihah, tasyahudul akhir, salawat, salam, itu kan harus kedengaran dewe. Jadi nyangkut, tidak katik suara, tidak katik suara, tidak bakal bersuara kalau kecuali didehemkan. Nyangkut ini suara. Maka kata ulama boleh kita dehemkan, tapi di dalam bacaan wajib seperti Fatihah. Kalau tidak dehemkan tidak kedengaran suaranya, maka dehemkan untuk kedengaran suaranya. Paham? Bukan untuk imam. Anak ini imam. Anak baca Fatihah nyangkut. Kalau tidak dehemkan, tidak kedengaran makmum, tapi kedengaran dewe. Fatihah ini bacaan wajib Fatihah. Maka kata ulama tidak boleh berdehem. Kalau dia dehemkan batal. Kenapa? Karena menjaharkan bacaan hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau nyangkut itu bacaan surat, anak ini baca surat, tidak kedengaran, kecuali yang didehemkan. Boleh dehemkan? Tak boleh. Kenapa? Bacaannya sunnah. Beda kalau bacaan wajib seperti Fatihah, tahiyat akhir, salawat, salam. Ini kalau tidak dehemkan tidak kedengaran. Dehemkan. Kenapa? Bacaan wajib. Batal dehem tadi? Tidak. Tapi kalau sebagai imam, dikit-dikit jadi imam. Apa hukumnya kalau imam yang dehem terus? Kita nih makmumnya, apa yang harus kita lakukan? Ini ada hukumnya di dalam kitab. Wala tanadaha imamu, kalau berdehem imamnya, fabana minhu harfan, lalu keluar jelas, keluar huruf, 2 huruf berdehem. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Lam tajib mufaragatuh, maka makmum tidak wajib mufaragah. Maka makmum tidak wajib mufaragah.
Misah, niat misah. Tidak wajib. Li'anna dhahir taharuzu anil mubtil. Karena secara hukum dhahir, imam itu pasti menjaga perkara yang membatalkan sholat secara dhahir. Jadi berarti apa yang dilakukan oleh imam ini otomatis tidak sengaja kan? Nah, mungkin imam sengaja berdehem, pas batal. Karena hukum dhahir pasti imam itu akan menjaga perkara yang membatalkan. Kecuali illa indalat garina hali alama ala adami udri. Kecuali menunjukkan tanda-tanda imam berdehem ini kati uzur. Berdehem hobi. Hobi, ada kan orang terbiasa, kati uzur. Fatajibu mufaragatu, maka wajib bagi kita untuk mufaragah. Wajib kita mufaragah. Faham hukum ini? Jadi kalau seandainya imam berdehem batal lah mufaragah? Enggak. Terus ke baik. Kenapa? Ya, pasti imam jago. Mungkin berdehem tadi tidak sengaja. Paham? Atau mungkin bacaan wajib. Kita tidak dengar misalnya. Salat zuhur kan tidak dengar kita. Kan wajib dia berdehem. Untuk mengeluarkan suara Fatihah misalnya. Jadi tidak wajib mufaragah. Kecuali kita tahunya kata uzur. Salat maghrib baca surat kami tidak kedengeran berdehem. Kalau sekali tidak apa-apa, tidak sengaja kan. Diulangnya lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ulang-ulang dalam sholat behem terus mufaragah. Wajib bagi kita mufaragah, niat misah dari imam. Niat misah itu langsung dalam hati. Niat misah dari imam, sholat dewean, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, sholat dewean. Paham? Satu huruf, 2 huruf atau 1 huruf yang dipahami. Kalau dalam bahasa Arab, 1 huruf yang dipahami itu seperti apa? Ki. Ki itu wikaya. Ki itu wikaya. Fi'l amri minal wikaya. Jago. Jago. Ki itu. Ki. Jago. Artinya batal walaupun siko huruf. Walaupun siko huruf. Ini katakan. Ini kata ulama kalau sengaja membatalkan sholat ini kalau sengaja mengeluarkan 2 huruf atau 1 huruf kalau sengaja. Lalu kalau seandainya tidak sengaja bagaimana? Banyak sebetulnya yang sengaja nih. Mengatakan nguap batal sholat. Nguap bersuara panjang. Enak 2 harakat itu. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika nguap bersuara itu setan ketahu. Makanya ketika nguap kita tahan. Karena nguap itu menunjukkan tanda lemahnya tubuh kita. Tahan. Tahan dengan mulut. Kalau nguap, tahan dengan mulut. Hanya katakan. Bahkan kata ulama sudahnya dan ini balikin dulu sebagian. Kalau tidak bersuara batal lah? Tidak batal. Kalau bersuara batal dalam sholat. Bagusnya jangan bersuara baik di dalam sholat atau di luar sholat. Di luar sholat jangan bersuara. Baik, harus bersuara. Siapa no? Gantikan suara itu dengan zikir. Allah. Ya Allah. Paham? Gantikan dengan zikir. Batal kalau dalam sholat? Tidak batal. Karena zikir tidak membatalkan sholat. Kayak kita bahas. Kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja, tidak membatalkan sholat kata ulama. Tidak sengaja ini dua, tidak sengaja atau jahil, tidak tahu hukum sholat, itu membatalkan sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Berapa banyak kata ulama? Ukuran tidak sengaja itu berapa banyak yang tidak membatalkan sholat itu? Mengatakan ulama berbeda pendapat. Waddu biqabisitta kalimatin urfiya fa'agal lam yadur. Kata ulama 6 kalimat. 6 kata. Maka tidak membatalkan sholat. 6 kalimat atau 6 kata tidak membatalkan sholat. Contohnya apa?
Nah, contohnya lagi sholat. Nengok tikus. Nengok tikus. Latah tikus. Batal sholat? Tidak. Pernah sholat subuh ke masjid, sampingannya di ujung ada bapak-bapak sudah tua. Sudah tua. Api Nokia itu digantungin lagi sholat. Sholat subuh. Bunyi ting. Angkatnya. Aku lagi sholat lagi deh. Mati gitu. Lanjutnya sholat. Habis sholat, anaknya tahu, ngapa diangkat ya benda di Pak? Lupa aku Ustaz, katanya. Lupa aku Ustaz. Batal tak sholat? Dan ngomong Ustaz, ulang lagi apa sholat? Tak usah aja. Tidak Pak? Batal tak sholat? Tidak. Ngapa tidak batal? Lupa. Wajar anak tua sudah anak. Kalau kita tidak wajar dikatakan. Jadi kalau tidak tahu tidak apa-apa. Ini ada yang mengatakan 4 kalimat, ada yang mengatakan 6 kalimat. Ini diambil dari cerita yang dikenal dengan Dzul Yadain. Dzul Yadain ini adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Dzul Yadain. Dzul Yadain ini adalah salah satu sahabat yang berani negornya Rasulullah SAW. Yang berani negor Rasulullah. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ini ketika sholat Rasulullah SAW sholat zuhur atau asar 2 rakaat, pas 4 rakaat 2 rakaat salam. Kemudian fakhar jasr Anas. Setelah salam Rasulullah ini tegak berpaling. Rasulullah berpaling minggir. Megang pohon Rasulullah. Tegak, di sholat itu tegak Rasulullah. Sahabat duduk dulu kan? Masih sholat. Lalu sahabat ini ngomong sama Rasulullah. Ya Rasulullah. Lepas lagi duduk Rasulullah. Lalu Rasulullah sahabat ngomong, "Gasarta sholat ya Rasulullah." Kamu kasar sholat apa ya Rasulullah? Diam Rasulullah. Faqama Rasulullah. Tegak megang dinding masjid. Lagi berpikir Rasulullah. Dzul Yadain ngomong lagi. Agasarta salat am nasaita ya Rasulullah. Kau ini mengkosor salat, apa kau lupa ya Rasulullah? Berani Dzul Yadain ini negar menyatakan. Maka sahabat pada saat itu. Cuma tak berani apa yang dikatakan Dzul Yadain ini benar menyatakan. Wa qala Rasulullah, "Kullu dzalika lam yakun." Kata Rasulullah, dua-duanya tidak mungkin, kata Rasulullah. Dua-duanya tidak mungkin. Dzul Yadain ngomong lagi. Mungkin dia salah sikapnya Rasulullah. Mengatakan. Lalu pada saat itu Rasulullah SAW nengok kepada Sayyidina Umar, mengatakan. Nengok kepada sahabat. Lalu sahabat ngomong, benar Dzul Yadain ya Rasulullah. Benar apa yang disampaikan Dzul Yadain Rasulullah. Lalu Rasulullah ingat pada saat itu. Pas ingat, Rasulullah melanjutkan lagi sholatnya dan diikuti lagi oleh sahabat. Menyatakan. Lalu Rasulullah sujud sahwi setelahnya. Menyatakan. Dalam cerita ini, banyak hukum. Banyak hukum dalam cerita ini. Berapa kalimat yang diceritakan oleh Rasulullah dengan Dzul Yadain ini? Ada yang mengatakan 4 kalimat, ada yang mengatakan 6 kalimat. Ini tidak membatalkan sholat. Kenapa? Dzul Yadain baru masuk Islam dengan para sahabat. Mengatakan. Rasulullah juga dalam keadaan lupa. Mengatakan. Makanya pada saat itu tidak membatalkan sholat. Kemudian habis sholat misalnya, sholat maghrib, kita terlambat 1 rakaat, pas imam salam, melok salam. Habis melok salam kita berjalan keluar. Ingat ulang 1 rakaat. Apa yang harus kita lakukan? Sudah tegak? Jangan. Apa yang harus kita lakukan? Langsung ngadep kiblat lagi, lanjutkan salat kita. Langsung duduk dulu, langsung tegak. Allahu Akbar. Duduk, langsung tegak. Allahu Akbar. Batal salat kita? Tidak. Walaupun sudah tegak gitu. Sudah berjalan. Ingat, Allah kurang 1 rakaat tadi. Apa ini?
duduk, langsung tegak lagi. Tidak ngulang dari awal, kecuali kentut gitu. Kentut, megang najis masalah, batal salat kita. Ulang lagi dari awal. Kalau pemisahnya sudah panjang, balik ke rumah sudah ulang, baru ingat, Allah tadi sholat baru 2 rakaat, sudah di rumah nih. Ulang lagi dari awal. Itu yang dikatakan ulama. Itu begitu berjadian. Kemudian termasuk yang tidak membatalkan sholat juga dikatakan oleh ulama, jika yang dibaca tersebut, yang dikeluarkan tersebut adalah dzikir atau qiraah atau doa, bil qiraatil tilawah, baca Quran atau zikir atau doa, maka itu semua tidak membatalkan sholat. Maka itu semua tidak membatalkan sholat, kecuali doa tersebut yang ada khitabnya kepada manusia. Contoh, jadi doa itu kalau kita baca di dalam sholat, batal sholat kita? Tidak, kecuali doa tersebut mendoakan yang lain, yang di situ ada kafal khitab. Contohnya kawan kita bersin, maka kawan kita mengucapkan alhamdulillah, batal tak? Tidak, karena zikir kan, doa alhamdulillah. Kita doakan dia, ya rahamukallah, batal tak? Batal. Kenapa? Ada kafal khitab, semoga Allah merahmatimu, batal soal kita. Tapi kalau kita mengucapkan ya rahamuhullah, semoga Allah merahmatinya, batal tak? Tidak. Kaf khitab itu kalau kepada manusia batal, kecuali kepada Allah atau kepada Nabi Muhammad, itu tidak batal di dalam sholat. Contohnya apa? As'aluka, aku meminta kepada engkau. Kau ini siapa? Allah. Batal tak? Tidak. Atau kepada Nabi, salamu alaika ayuhan Nabi, salam untuk kau wahai Nabi, batal tak? Tidak. Kaf ini kepada Allah atau kepada manusia, kepada Allah atau kepada Nabi. Kalau kepada manusia batal. Makanya doa tidak membatalkan sholat. Begitu juga zikir. Jika dengan niat zikir, maka tidak membatalkan. Tapi jika ada niat selain zikir, seperti contohnya apa? Niatkan. Contohnya adalah mengingatkan imam. Niatkan. Mengingatkan imam. Kalau imam lupa atau salah, salah, apa yang harus kita lakukan? Ucapkan. Bagi laki-laki sunnahnya mengingatkan, sunnah hukumnya. Sunnah apa wajib? Mengingatkan imam. Sunnah, tidak wajib. Ingatkan itu. Mengingatkan imam yang salah itu sunnah apa wajib? Sunnah, tidak wajib. Ingatkan, tidak wajib. Jika imam salah, maka sunnah bagi laki-laki mengucapkan subhanallah. Memberikan apapun sunnah bagi laki-laki itu mengucapkan subhanallah. Bagi perempuan dengan tepuk. Bagi laki-laki dengan subhanallah. Tapi ketika mengucapkan subhanallah harus disertai dengan niat zikir. Jadi kalau imam salah sunnah, kita ingatkan dengan apa? Subhanallah, niatkan zikir. Niatkan zikir. Kalau niat injak taubeh, batal salat kita. Batal salat kita. Jadi salat maghrib 2 rakaat imam salam, Alhamdulillah. Ngomongnya, subhanallah, kami. Apa kemudian? Batal kalau. Jadi ingat-ingat ada di depan tuh, makanya jangan asal-asalan ingatkan imam. Kalau tidak tahu lebih baik diam baik, asal ingatkan. Karena ingatkan imam tahu apa kemudian? Sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Subhanallah, ingatkan. Subhanallah. Nengok ya anak kita misalnya megang listrik, biar rumahnya matikan anak kita atau cucu kita, gitu. Subhanallah. Niatkan zikir, niatkan. Kalau niat injak taubeh, ada orang ngetok pintu kita lagi sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kencang bacaan, injak tahu lagi sholat gitu. Apa hukumnya?
batal. Tapi kalau disertai niat dzikir tidak batal. Karena dzikir di dalam salat itu tidak membatalkan. Walaupun kenceng-kenceng, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, batal? Nah, karena dzikir doa itu tidak membatalkan salat. Menyatakan, kecuali dengan niat tujuannya harus disertai niat i'lam. Apa dengan tujuan niat dzikir. Kalau seandainya dengan niat i'lam batal. Hati-hati. Misalnya sebagai mubaligh gitu, mubaligh itu kan yang ngencengkan bacaan imam. Allahu akbar, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Dalam mazhab Syafi'i, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum sami Allahu liman hamidah. Selain Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana walakal hamdu. Paham? Nah, mubaligh ini jika niatnya imam Allahu akbar niatnya tahu batal salat. Harus disertai dengan niat dzikir. Begitu juga doa. Kita perbolehkan. Nah, kalau perempuan tepuk tangan. Nah, tepuk tangan ini tidak perlu niat. Tepuk tangan itu tidak perlu niat, walaupun niat untuk tahu sengaja batal tak salatnya? Tidak, kecuali berturut-turut. 3 kali lebih batal. Nah, kalau betina sunahnya tepuk tangan, kalau lanang sunahnya zikir. Kalau balikkan, lanang tepuk tangan, betina berzikir, subhanallah, boleh tapi kalau niatkan zikir tidak apa-apa. Tapi lanang ini makruh tepuk tangan. Ulama berbeda pendapat hukum tepuk tangan bagi laki-laki. Hukum tepuk tangan itu bagi laki-laki ini, hukumnya khilaf. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan apa? Haram. Tepuk tangan. Nah, lagi kita biasa tepuk tangan. Apa hukumnya? Ada pendapat yang mengatakan haram. Kenapa haram? Tasabbuh bin nisa, menyerupai betina. Betina itu apa? Gawe betina tepuk tangan, bukan gawe lanang. Bukan gawe kita lanang, gawanya betina tepuk tangan. Makanya ulama mengatakan tepuk tangan itu apa hukumnya? Ada yang mengatakan haram, menyerupai betina. Ada lagi pendapat mengatakan makruh, tidak haram. Tidak haram. Kecuali kata ulama, adanya itu kalau ada kata hajat, main-main baik. Kecuali adanya hajat, seperti lagi ngajar, ada murid yang lagi ngomong, kita tepuk tangan gurunya. Terkadang disunahkan untuk menunjuk tahu, dikatakan itu diperbolehkan kata ulama. Dikatakan sebagian lagi, mereka para ulama supaya tidak nyupai betino, tepuk tangannya jangan. Tidak jadi. Biar tidak nyupai betino. Jadi kita yang bertepuk tangan, apalagi di masjid. Ustaznya ceramah, tepuk tangan lucu, enggak? Tahu misalnya teman. Ingatkan itu, makanya tidak dianjurkan hukum tepuk tangan itu bagi laki-laki. Karena itu gawe siapa? Gawe betino. Menyatakan mana? Ini yang dikatakan ulama, menyatakan itu hukum tepuk tangan itu, menyatakan. Kemudian kecuali kata ulama, ngomong ini tidak membatalkan sholat. Ada kecuali juga. Apa kecualinya? Dipanggil Nabi. Kalau dipanggil Nabi, dikatakan, dipanggil Nabi. Batal tak sholatnya? Tak. Jadi kalau Nabi manggil kita, jawabnya apa? Labbaik. Kalau dipanggil Nabi, labbaik. Kalau dipanggil orang tua kita, labbaik. Kalau dipanggil wong, labbaik. Jawabnya labbaik. Ingat. Kita kalau dipanggil wong, labbaik. Jawabnya. Bukan oi. Ayo apa? Kan, labbaik. Ya. Rasulullah sebaik-baiknya wong ketika dipanggil jawabnya Rasulullah adalah labbaik. Makanya kita sunat dipanggil jawabnya labbaik. Kalau dipanggil wong tua kita lagi dalam salat, apa hukumnya? Apa hukumnya? Kalau dipanggil wong tua kita lagi dalam keadaan salat, apa yang harus kita lakukan? Jawab tak?
Hah? Jingok. Kalau seandainya itu sholat sunnah, lalu kita dipanggil orang tua kita, ini katakan, ada. Jingok. Kalau panggilan itu sangat penting, membutuhkan, jawab. Batalkan sholatnya, jawab orang tua. Wow. Nah, kalau itu sholat wajib, ini katakan, tidak boleh dibatalkan, tapi cepatkan sholatnya. Nah, itu kalau panggil orang tua. Paham nggak? Nah, bayangkan, ini hukum di dalam sholat. Nah, lagi ngadep Allah. Kalau orang tua kita manggil, sholat sunnah batalkan. Syariat mengatakan, hadapi orang tua kita. Apa lagi main HP? Apa lagi main HP? Apa lagi kelakar sama bini kita? Panggil orang tua, cari orang tua, cecek dah tahu kita. Oi. Hati-hati tu. Allah dengan orang tua kita. Allah, apalagi mobil khusus kita lanang. Lanang ni mana-mana orang tua. Lanang ni mana-mana orang tua. Kalau betina mana-mana laki. Beda. Kemudian wala tubtilus salah bisuqut tawil wala bila uzrin, dan tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Jika kita diam ngedam lama-lama di dalam salat, tidak ngomong, tidak apa, diam sejam misalnya, diam batal tak salatnya? Tidak. Kemudian berdoa tidak batalkan. Boleh kita berdoa pakai bahasa Indonesia di dalam salat? Boleh, tapi dengan syarat jangan dilafadzkan. Kalau dilafadzkan batal. Kalau tidak dilafadzkan tidak apa-apa. Maka dianjurkan kita banyak-banyak doa. Kemudian jika lagi salat ada orang ucap Assalamualaikum lagi salat, maka istihbab rabbul musalli salam bi isyarat. Sunnah orang yang salat itu menjawab salam itu dengan isyarat. Nah, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Anna Nabi SAW radda 'alal ansar biyadihi lamma salam wa huwa fi salat. Dan Rasulullah SAW menjawab kaum Ansar dengan tangannya ketika mereka memberikan salam kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah di dalam salat. Ini katakan di dalam salat. Itu yang dikatakan. Kalau ada orang nyusul, kalau ada uang apa, izin nak minta masuk. Ustaz, anda masuk Ustaz, kita lagi salat. Itu sunnah, subhanallah. Izin atau tunjuk isyarat. Batal tak? Tidak membatalkan. Kalau kita izin, sunnahnya subhanallah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man nabba syai'an fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbaha utifta ilaih. Baina tasbih linisa. Jika kalian inginkan sesuatu di dalam salat, maka hendaklah kalian tasbih. Wa innahu idza subihat ultifat tufita fi ilaih, itu memberikan fatwa, memberikan jawaban kepada orang. Ketika bagi perempuan tasbih, tepuk tangan mengatakan. Bagi laki-laki bagi perempuan tepuk tangan. Itu tasbih dan tasbih. Dan kalau kita diingatkan oleh imam, diingatkan oleh makmum imam, boleh tak melai pendapat makmum? Kita lagi sholat maghrib misalnya. Makmum salam, imam salam, Assalamualaikum warahmatullah. Makmum subhanallah, tegak lagi langsung makmum. Makmum tu tegak. Salat maghrib ini. Pas tasyahud imam salam, Assalamualaikum warahmatullah. Makmum ini tegak langsung. Ingatkan imam, subhanallah. Apa yang harus lakukan oleh imam? Boleh ingatkan pendapat makmum? Boleh tak? Ingat, tak boleh. Maka imam harus ingat dewek. Okay. Kalau dia yakin sudah 2 rakaat ini, sudah 3 rakaat. Kalau imam yakin sudah 3 rakaat, boleh tak pendapat makmum? Tidak. Imam harus ingat dewek. Tidak boleh melalui pendapat
makmum. Begitu juga makmum. Nah, kalau makmumnya berpikir imamnya baru 2 rakaat, makmum tegak nambah 1 rakaat. Makmum tegak nambahkan 1 rakaat. Setelah salam, ada siapa yang salah? Imam atau makmum? Imam atau makmum yang salah? Hah? Imamnya apa makmum yang salah? Hah? Hah? Yang salah itu yang ngatain. Ya. Kenapa? Imamnya benar tak? Imamnya benar. Kenapa? Imam yakin sudah 3 rakaat. Kan imam yakin sudah 3 rakaat, makmum yakin baru 2 rakaat, makmum nambah. Sama-sama mana? Kalau makmum ngatur, gila kan imam salat maghrib 2 rakaat. Kata imam, kau tu lah gila salat maghrib 4 rakaat. Ya tak? Bom 2 3 rakaat, kau 4 rakaat, nambah lagi 1 rakaat. Kau tu lah. Aku ngitung, awak tu baru 2 rakaat. Kau tu lah gila. Bom sudah 3 rakaat, kau nambah lagi. Paham tak? Dalam syariat imam benar, makmum benar. Makanya kalau kita diingatkan wong di dalam salat, baru dah kita melai pendapat makmum. Tak boleh. Begitu juga sebaliknya. Imam salat Isya. Nah, sudah tasyahudul akhir. Padahal baru 3 rakaat. Kenapa imam sudah salam? Imam salam boleh kita malah salam? Tak boleh. Wajib kita tegak lagi. Kenapa? Karena kita etikat kita baru 3 rakaat. Nambahkan 1 rakaat lagi. Ada? Sagal ada? Sagal. Tak ada yang salah. Asal paham. Kalau tak paham saling ngatai. Sedikit gocok. Paham ya? Ada yang tanya? Tangan bahas ini. Ada? Ada? Tak perlu dibahas sebetulnya kalau dia paham. Kalau dia paham kan? Kalau dia bahas, harusnya dia berpikir. Aku tadi bingung. Bukan menghukum imamnya. Kalau makmum yang membahas, makmum yang harus berpikir. Aku tadi bingung. Aku ni solat 3 rakaat, apa 4 rakaat. Aku pikir caknya aku yang salah. Karena imam sudah pasti benar. Karena etikat dia kan. Kita tak baca nak menyesuaikan etikat kita. Keyakinan kita tak baca. Mengatakan imamnya solat 3 rakaat maghrib. Aku bingung tadi aku solat 3 rakaat, apa 4 rakaat Kan harusnya itu kan? Karena aku imam salam aku nambah 1 rakaat. Mengatakan yang dibahas dia bukan imam tadi gila solat maghrib 2 rakaat. Bukan itu kan, bukan bahas imam lah, harus bahas itu diri dia. Aku ni tadi solat 3 rakaat atau 4 rakaat? 4 rakaat, karena imam sudah salam. Kecuali kata ulama, kecuali makmum harus melalui pendapat imam melalui pendapat makmum kalau jumlah makmum juga habis. Yang tidak sepakat mereka itu untuk berbohong, ada di tawatur kata ulama. Tawatur itu jumlah bilang yang sangat banyak. Contohnya apa? Salat Jumat. Imam tegak lagi, Allahu Akbar. Makmum Subhanallah, ingat imam. Pas noleh ke belakang, nah duduk galau. Hati yang tegak. Karena apa? Dia berpikir buat 1 rakaat, ingatnya. Semasjid ini duduk galau, maka dia boleh memilih pendapat makmum, duduk dia langsung. Pasan aku baru 1 rakaat. Duduk dia memilih pendapat makmum. Kenapa? Karena jumlah bilangnya sangat banyak. Memilih salam, memilih salam. Ada ini? Atik. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita, nambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuqna fahmi nabiyina Allahumma sallim syaratul hamalikatul muqarrabin. Allahumma a'udhna bi'ilmi zainna bi'ilmi akramna bittaqwa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hada ma'adullakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.